Halo guys, sudah pernah mempelajari mengenai break of structure dan change of characters? Nah, kalau belum mempelajari mengenai break of structure and change of character, sekarang kita akan mempelajarinya bersama-sama, di mana kita akan melihat bahwa pergerakan harga masih ada dalam trennya dengan menggunakan break of structure. Dan ketika terjadi change of character, ya, itu menandakan apa? Harga akan berbalik trennya dari misalnya turun ke arah naik. Nah, tapi kita akan lihat nih, berdasarkan setelah kita mengetahui break of structure atau change of character itu, kita menggunakan suatu range dalam bentuk kotak-kotak, ya. Untuk apa? Untuk mengetahui ketika kita masuk pasar open sell atau open buy, di mana nih arah targetnya untuk kita mengambil keuntungan. Bisa saja kita memaksimalkan keuntungannya dari risk ratio misalnya 1:2 atau juga 1:1. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya berikut ini. Ya, kita pelajari mengenai break of structure ini, ya. Tapi kita akan lihat juga nanti dalam range kotaknya. Jadi kita bisa mengetahui nanti kapan posisi trading dan juga arah targetnya sampai mana berdasarkan range-range tertentu, ya, yang kita gambarkan dalam kotak, ya. Jadi kita akan lihat lebih lengkapnya supaya lebih jelas. Kita pelajari terlebih dahulu ini break of structure, ya. Kita lihat bahwa ini pergerakan harga misalnya turun, kemudian terjadi koreksi. Nah, pada saat harga kembali turun melewati posisi terendah ini, ya. Nah, terjadi break of structure di sini, ya. Nah, itu yang disebut break of structure. Artinya apa? Wow, ini masih melanjutkan nih tren turunnya nih, ya. Karena masih melewati posisi terendah sebelumnya. Nah, kemudian setelah turun ini terjadi lagi koreksi, ya, koreksi naik. Kemudian turun lagi. Tapi turunnya melewati lagi posisi terendah sebelumnya, ya. Nah, terjadi lagi namanya break of structure. Artinya apa? Masih turun nih trennya, ya. Kemudian terjadi koreksi lagi, kembali juga terjadi kembali penurunan, pelemahan melewati posisi terendah sebelumnya, ya, terjadi break of structure, ya. Jadi kelihatan di sini bahwa trennya ini masih terus turun karena selalu terjadi break of structure, ya, melewati posisi terendah yang sebelumnya, ya, sehingga masih meneruskan tren turunnya. Nah, kemudian setelah break of structure yang terakhir ini, kemudian harga bergerak koreksi naik sama seperti tadi. Tapi ternyata koreksi naiknya ini lebih panjang lagi, ya, kuat dia naik melewati posisi tertinggi yang sebelumnya. Nah, ini tanda-tanda bahwa mulai adanya terjadi perubahan karakter atau change of character. Dari tren turun ini ada peluang dia untuk berbalik menjadi tren naik, ya. Nah, setelah kenaikan ini kemudian terjadi lagi koreksi turun. Kemudian kita lihat nih, kalau naiknya nanti melewati posisi tertinggi ini, nah berarti benar-benar dia sudah berubah trennya, ya, setelah change of character tadi, setelah perubahan karakter tadi. Nah, kita lihat harganya, ternyata benar, naiknya melewati posisi tertinggi sebelumnya, ya. Terjadi namanya break of structure, ya. Kalau tadi ini break of structure yang menunjukkan tren turun karena melewati posisi terendah sebelumnya. Nah, sekarang berubah nih setelah berubah karakter, kemudian naik, ya. Terjadi break of structure-nya, tapi break of structure-nya melewati posisi tertinggi sebelumnya, ya, menunjukkan apa? Tren berubah menjadi tren naik, ya. Meneruskan tren naiknya. Ya. Nah, kita lihat berikutnya, ya. Untuk menentukan
kira-kira kita masuk posisinya di mana, kayak begitu ya, targetnya di mana gitu ya. Kita perlu membuat range-range tertentu ya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu ambil posisi, misalnya kalau dalam tren turun ambil posisi jual, kemudian targetnya di mana ya, berdasarkan range yang berupa kotak-kotak tersebut ya. Contohnya seperti ini ya. Kita tentukan range ini berdasarkan posisi tadi terendah ini ke koreksi naiknya ya, ke posisi tertinggi yang pada koreksi naik ini kita tentukan range. Nah, range ini, besarnya range ini kita copy ya. Jadi sama nanti kotaknya besarannya ini kita taruh di bawahnya ya, karena kan arah tren turun ya. Kita taruh di bawahnya kotak pertama, bisa tambah lagi kotak kedua ya. Jadi ini bisa, yang di bawah ini bisa jadi taking profit satunya kalau kita ambil posisi jual di sini saat terjadi misalnya saat koreksi di sini kita ambil posisi jual ya. Terus kita bisa ambil posisi taking profit 1 di sini, taking profit 2 di sini ya. Nah, ini karena terjadi koreksi, kita bisa ambil posisi jual di sini. Kalau dia langsung terus turun ya, seperti ini posisinya langsung turun terus ya. Nah, itu bisa kita ambil posisi jualnya di sini ya. Nah, kalau misalnya terjadi koreksi, alangkah baiknya kita ambil dari koreksinya. Oke. Nah, kita lihat lebih jelasnya contohnya ya di dalam MetaTrader. Nah, ini ada GBP USD di time frame H1. Kita lihat pergerakan harga ini kan naik turun ya. Nah, ini sempat turun kemudian naik drastis. Nah, di sini kemudian bergerak sideway ini ya. Mulai agak datar. Kita bisa nih buat di sini kotaknya, range kotaknya ya. Nah, berdasarkan posisi terendah di sini ke posisi tertinggi ini ya. Kalau dia nanti masih meneruskan naiknya, berarti tren naiknya masih terus berlanjut, apalagi udah melewati posisi tertinggi ini gitu kan ya. Itu berarti tren naiknya masih kuat, kita bisa ambil posisi buy. Nanti kita copy ini kotak ini ya, untuk kita jadikan arah targetnya ya. Ambil posisi beli, target TP1-nya di level berapa berdasarkan posisi tertinggi kotak ini ya, setelah di copy. Nah, tapi kalau akhirnya turun, apalagi ini kan terjadi koreksi, ini lagi sideway ya, turun misalnya melewati posisi terendah ini ya, berarti berarti dia punya peluang untuk turun, terjadi change of character. Kalau dia terus naik itu break of structure ya, meneruskan kenaikannya. Ini kan lagi tren naik. Tapi kalau ternyata turun di sini berarti change of character ya, melewati posisi terendah ini. Mulai terjadi change of character. Perubahan, ada kemungkinan berubah dari naik menjadi turun. Nah, kita lihat pergerakan harganya ya. Nah, ini ternyata harga terus sempat naik ya. Tapi kemudian akhirnya menembus kotak yang bawah ini, yang kuning ini ya, turun gitu ya. Nah, jadi kita tahu change of character nih, udah mulai berubah nih, apalagi kenceng nih ya. Kita buat copy kotak ini ya ke sini satu, terus kemudian kotak yang kedua ini. Jadi kita buat 2 kotak ya. Nah, setelah kita buat 2 kotak ya, kita bisa lihat bahwa target di sini adalah TP1-nya, kemudian di sini TP2-nya ya. Di sini kita ambil posisi jualnya. Kan ini nggak terjadi koreksi kan, tapi langsung bergerak kayak gitu, langsung anjlok gitu ya. Jadi kita bisa langsung sell di sini ya, kemudian TP1 di sini, TP2 di sini. Kita lihat ya, ambil posisi sell. Nah, TP1 39 pips, TP2 78 pips, harga turun terus ya.
bahkan melewati 78 pips. Ya nggak apa-apa, kita cuma ambil profitnya 78 pips aja, ya nggak masalah, walaupun akhirnya lebih gitu ya. Nah, ini contoh pertama ya. Kemudian contoh kedua ya. Nah, saya sengaja tidak buat kotaknya ini berdasarkan di sini ya. Ya, karena kita mau kasih lihat pada saat harga bergerak sideways di sini, kita tentukan dari posisi terendah ini ke posisi tertinggi ini range-nya ya. Nah, kemudian ini ada sempat nembus sedikit gitu ya. Kita buat kotak berikutnya, oh ini mau turun nih. Ini ambil posisi sell ya. Kita buat kotak copy kotak pertama, kemudian kotak kedua ya. Nah, di sini TP1-nya jadi 30 pips, TP2-nya di sini 60 pips ya. Nah, kita lihat setelah harga sempat menerobos turun tadi dikit, dia akhirnya apa? Terus turun ya. Ke arah apa? TP1. Nah, ya. Setelah sampai TP1 ini, harga meneruskan penurunan, tapi nggak sampai ke arah TP2 ya. Kalau di sini, kalau yang sebelumnya tadi kan terus gitu ya, jadi kita bisa ambil sampai TP2. Tapi yang ini tidak sampai ke arah taking profit kedua ya. Setelah sempat tembus TP1 terus lanjut kemudian berbalik. Nah, pada saat berbalik ini ke arah TP1 lagi, ya kita ambil saja profitnya ya. Kita ambil, dapatin 30 pipsnya ya. Karena kalau enggak nanti misalnya harga berbalik seperti ini, berbalik terus naik kayak begini, sayang sekali kita nggak dapat profitnya ya. Jadi demikian sobat trader, kita coba lihat pembahasan dalam MetaTrader-nya ya. Oke, kita lihat di sini ya, pergerakan harga ini sempat naik ya, koreksi turun kemudian lanjut naik ya. Nah, kemudian ini harga anjlok tajam. Nah, ketika anjlok tajam ini melewati posisi terendah ini ya. Kita bisa pasang ini. Berarti terjadi apa? Change of character di sini ya. Apalagi melewati posisi terendah ini ya. Terjadi apa? Break of structure. Menunjukkan apa? Tadi naik, ini naik gitu ya, dari sini naik. Mau terjadi apa? Perubahan pergerakan harga jadi turun ya. Jadi mulai mau tren turun. Nah, ini kemudian turun. Nah, kemudian kembali koreksi naik. Nah, di sini kita bisa pasang nih range kotaknya ya. Dengan cara apa? Insert ya. Kemudian objek. Nah, mungkin kan banyak yang bertanya-tanya nih gimana cara bikin kotaknya ya. Ini insert, object, kemudian shapes, kemudian rectangle. Rectangle itu kotak ya. Nah, ini tarik dari bawah ini ke atas gini ya. Pokoknya bikin range. Ya. Nah, itu ya posisi tertinggi ini. Nah, kemudian harga turun nih. Nah, di sini nih kita bisa ambil posisi jual nih, ada potensi untuk lanjut turun. Nah, tapi kita buat kemudian kotak berikutnya ini kita perpanjang dulu ya. Kemudian kita copy. Pencet Ctrl dan mouse kiri ya, tombol mouse kiri. Nah, jadi kita dapatkan kotak yang sama besarnya, kemudian kita ubah. Klik kanan di bagian yang titik tengah ini, klik kanan, properties, kemudian kita ubah warnanya ya, supaya kita bisa tahu kotak kedua, kotak ketiga gitu ya, kuning misalnya. Nah, kemudian kita buat lagi kotak yang berikutnya ya, diubah lagi warnanya, klik kanan, properties ya, misalnya ke biru muda. Oke,
ya. Nah, di sini udah sempat tembus sedikit, kita bisa ambil posisi jual, taking profit 1 di sini, kemudian taking profit 2 di sini, ya. Kemudian kita lihat pergerakan harga, ya. Nah, ingat teman-teman sekalian ya, kalau ini kita jadikan batasan, kira-kira koreksinya sampai sini, pasang stop lossnya paling nggak lebihkan sekitar 10 pips, ya. Harus dilebihkan 10 pips, jangan pas dalam range-nya, dalam kotaknya. Kenapa? Kalau dalam kotaknya ya ada peluang untuk lebih banyak kena gitu ya. Jadi 10 pips paling enggak gitu ya, dilebihkan. Nah, kemudian ini berbalik turun sampai akhirnya ke TP1. Ya. Nah, kalaupun nanti lebih, ini lebih dikit gitu ya. Kita lihat lagi apakah dia terus makin ke bawah. Ternyata apa? Ternyata malah berbalik lagi. Ya udah, kita ambil saja profitnya di sini, ya, taking profitnya. Jadi nggak perlu sampai ke taking profit 2, gitu ya. Berapa kita dapat keuntungannya? Sekitar 30-an ya, 35 pips atau 32 pips, ya. Jadi demikian sobat trader sekalian. Nah, bagaimana teman-teman mengenai break of structure dan change of character tadi dikombinasikan dengan suatu range berupa kotak-kotak untuk memaksimalkan keuntungan kita? Nah, apabila teman-teman sekalian masih memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen yang ada di media sosial kami. Bila belum melakukan trading, jangan tunda-tunda lagi. Yuk, segera bergabung bersama kami di Java Global Future.